Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di balik Temara. Nah, sahabat Tete, seperti biasa saya sudah bersama narasumber dan beliau ini mempunyai pengalaman yang sangat-sangat meresahkan selama hidupnya. Ya, betul. Seperti apa ceritanya beliau ini? Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Ai. Sehat Kang Ai? Alhamdulillah. Oke, Kang Ai, terima kasih udah mau berbagi kisah nih di podcastnya di balik Temaram ya Kang ya. Iya. Nah, yang saya dengar Kang Ai ini mempunyai sisi kehidupan yang menurut Kang Ai sendiri nih, Kang Ai itu merasa terganggu. Itu sudah berapa lama Kang Ai? Kurang lebih antara 14 sampai 13 tahun. 13 sampai 14 tahun udah lumayan cukup lama mungkin ya. Ya. Nah, betul. Yang saya pengen tahu nih Kang Ai, sedikit aja Kang Ai, apa sih yang sering mengganggu Kang Ai ini yang membuat Kang Ai selama hidup 13 sampai 14 tahun mungkin merasa tidak tenang atau meresahkan? Satu, ada ketakutan. Kedua, mungkin kegelisahan. Ketiga, sering gak pede gitu. Karena ya ada halangan lah, intinya ada halangan, gak tahu itu alam gaib atau apa. Dulunya itu kan saya sukanya lah dikatakan kalau mudanya itu punya tahunya itu musik. Anak band ya. Musik terus happy gitu kan. Terus mungkin bisa ngobrol sama teman-teman. Ketemulah di situ sama teman saya, sampai ke detik sekarang masih berteman sama dia, masih berteman. Ya nggak tahu sih sampai terjadi hal-hal seperti ini gitu. Yang nggak mau saya terjadi sama saya seperti ini gitu. Dia baik sama saya juga baik sama dia gitu kan. Kalau ngobrolin musik atau apa ya insya Allah lah sama saya itu bisa nyambung. Tapi kalau masalah yang gaib-gaib itu mungkin saya kalau kata gaulnya mah dicelotehin lah. Ya lah so tahu tapi nggak tahu gitu kan. Jadi hasilnya gini. Tapi awalnya Kang Ai ini percaya nggak tentang adanya hal gaib ini? Kalau dulu nggak percaya, tapi kesini percaya. Ada namanya jin, sama setan, yaitu iblis, laknatullah gitu. Nah situlah baru sekarang saya menambah ilmu gitu. Tapi kalau dulu saya sukanya musik, ya nggak percaya. Tidak berkecimpung tentang hal gaib ya, tapi tidak mempercayai adanya hal gaib. Ya enggak dulu. Tapi kalau sekarang, ya alhamdulillah. Apa yang membuat Kang Ai saat ini bisa percaya tentang hal gaib? Dalam Al-Quran kan udah ada yang namanya jin sama iblis laknatullah. Nah itulah makhluk gaib kan. Ya. Itulah saya percaya. Gitu. Emang kan dari dulu itu Kang Ai selama di musik nggak melihat itu? Nggak pernah. Tapi kalau memuja, ya dulu pernah. Sampai si pemusiknya muja atau apa. Tapi ya bilang ya ketawa-ketawa aja, happy aja gitu kan. Saya nggak percaya ya ikutin aja gitu kan. Nah
itulah yang dinamakan sok tahu tapi tidak tahu. Hasilnya ya seperti inilah. Tujuannya buat apa Kang tadinya? Ya karena saya nggak tahu, terus hasilnya juga ya nggak tahu. Ya saya percaya aja sama teman saya yang itu karena dia baik gitu kan. Saya ya udah kita makan, beri minum, kita minum, gitu kan. Ya disitulah kerugian saya, sok tahu dan tidak tahunya itu. Apa sih yang Kang Ai waktu itu diminum? Wow, mau dikatakan itu seperti kacang hijau. Kacang hijau kan pada tahu mungkin kecil apapun, kecil apa ya kita makan terus diminum terus suruh dikir yang gituan lah. Tapi saya udah nggak tahu itu dikirnya apa gitu kan. Udah nggak tahu dah. Itu yang nyuruh teman baik saya. Jadi secara ini Kang Ai ini tolong makan sebiji gitu. Enggak. Kang Ai atau seperti apa? Untuk kebaikan saya. Cuma bilang seperti itu. Dan Kang Ai juga tidak tahu itu tuh apa tujuannya gitu. Tahu. Cuma iya aja. Iya aja. Ya kita makan aja karena saya nggak ya gitulah, nggak percaya. Itu kan nggak percaya hal-hal yang gituan, dianggap iyalah, dianggap intinya itu apa sih? Dianggap saya nggak berpikir yang tidak. Kita makan aja gitu kan. Disitulah kesalahan saya itu. Kalau saya berpikir, udah sekarang kan berpikir, oh itu bakal menjawab saya, buat saya mungkin ya dijauhin. Bakal ada efeknya gitu ya. Kalau dulu Kang Ai tahu ya, mungkin saat Kang Ai dikasih sesuatu itu mungkin Kang Ai nolak. Pasti nolak. Karena ketidaktahuan Kang Ai saat itu Kang Ai terima, dan konsekuensinya sampai 13 tahun. 13 sampai 14 tahun. Apa Kang Ai itu yang dirasakan Kang Ai selama 13 sampai 14 tahun itu? Kalau berbuat kebaikan, contoh baca Quran. Terus kalau saya mau sedekah atau gimana, itu sering ada yang halangin, nggak boleh. Itu kan. Jadi di hati itu nggak boleh lah, intinya itu nolak. Tapi ya saya sering ngelawan sih intinya. Tapi kebanyakannya saya kalah lah, mungkin kalah kebanyakannya. Tapi ya kadang-kadang saya sering ngelawan. Tapi dia itu bukti yang nggak tahu lah itu, yang nggak juga itu tuh memberontak sama saya gitu. Ya mungkin dari tidur saya sering diganggu, terus sholat saya sering diganggu, badan saya apalagi gitu kan. Terus kehidupan saya mau berbisnis, usaha sering dihalangin gitu kan. Nggak boleh. Gitu. Nah itulah kerugian buat saya, karena sok tahu tidak tahu. Berbentuk gangguannya ke Kang Ai itu secara bisikan atau melalui fisik atau seperti apa nih Kang? Kalau bisikan itu pasti ada hati. Kalau bisikan pasti ada hati. Yang keduanya dari suhu badan panas saya. Terus seperti ada yang menyayat-nyayat saya di ya badan saya sampai di kepala saya. Sampai kaki saya itu berat. Contoh berat, kalau melaksanakanlah kebaikan atau gimana itu berat sekali. Sampai lengan saya berat, sampai mata saya berat. Tapi kalau ke hal-hal negatif, pengennya saya lakukan. Ya, itulah kerugian saya itu. Berarti setiap Kang Ai akan melakukan ya hal-hal yang baik, itu selalu menghalangi mungkin. Wah, bukan menghalangi lagi. Ya, itulah kecelakaannya. Dari sok tahu dan tidak tahu. Tapi ketika Kang Ai ke hal-hal yang buruk, itu selalu bersemangat. Kalau kitanya nggak ngerem, kalau kitanya nggak bisa itu, ya selalu tidak ada halangan maksudnya. Saya sering itu, tapi kalau sekarang beda lagi. Saya udah tahu, ya alhamdulillah
mana yang harus saya lakukan dan mana yang harus kita lawan. Untuk melakukan hal yang wajib pun susah waktu itu, seperti sholat gitu, mengaji. Sholat, alhamdulillah saya melawan. Tapi Sampai ada apa hadangan gitu di sini. ngeri lah kalau diceritakan tuh kan. Itu panjang. membuat badan Kang Ai kesakitan kah? Kalau katakan ya kesakitan karena setiap hari jadi terasa ya seperti yang nyaman. Kalau kata orang kan pasti ini mungkin bohong atau gimana gitu kan, karena dia nggak tahu apa yang saya rasakan. Yang hanya bisa ya udahlah atau gimana lah, itu kan having fun aja gitu kan. Jalanin aja kehidupan ini gitu. Ya alhamdulillah mungkin saya ketemu sama orang-orang yang menyembuhkan saya. Terasa lah sekarang badan saya itu terasa ya mendingan lah, seperti dulu gitu kan. Sepanasnya itu gimana atau nyayat-nyayat itu gimana gitu. Sekarang ya merasa lebih baik lah. Lebih baik dari yang dulu gitu. Tapi itu selama 13 tahun itu Kang Ai sempat nggak bertanya-tanya kepada orang-orang pintar lah salah satunya atau kepada ustadz gitu? Ya, saya tuh bertanya sama orang. Satu teman saya, tapi yang lain, bukan yang teman saya yang memberi ini. Tapi dia malah ketawa seperti orang yang ya lah mungkin seperti saya lah, dia nggak percaya yang soal gaib yang gituan, seperti ya mungkin nganggap sama saya itu gila atau gimana gitu kan. Saya mungkin kalau saya masuk hati atau gimana gitu kan bakal terjadi apa, tapi ya alhamdulillah saya kuat gitu kan sampai detik sekarang. Sampai sekarang kuat gitu. Kalau saya berpikirnya negatif sama teman-teman saya mungkin ya akan terjadi yang hal-hal yang tidak mau saya inginkan gitu. Bisa mencelakakan orang mungkin Ya. Emang ada dorongan tersendiri Kang Ai ketika ada salah satu orang yang mengenal Kang Ai atau salah satu kerabat yang Kang layak Akang itu seperti ini gini. Ya. Itu ada dorongan tersendiri kepada Kang? Ada, tapi kalau yang paling jahat itu nggak disalurkan. Contohnya apa? Di hati saya yang ngedoainnya itulah. Nah itu ketakutan. Seperti apa Kang? Ya ngedoainnya nanti juga dia akan merasakan kecelakaan seperti saya. Tapi di hati saya seperti itu. Maksudnya Kang Ai mendoakan orang lain di dalam hati Kang Ai. Misalkan Kang Ai nggak enak nih sama orang tersebut nih omongannya, Kang Ai doain di dalam hati Kang Ai. Saya itu kecelakaan buat saya. Seharusnya jangan bilang gitu, tapi bilanglah yang lebih baik lah intinya. Maksudnya kecelakaannya terhadap orang yang telah mendoakan ya? Yang telah apa maksudnya? Jadi menganggap saya itu seperti orang yang sepele gitu. Menyepelekan ya. Gitu. Nah itu Kang Ai sakit hati mungkin ya? Kalau di hati dikatakan ya mungkin. Tapi apa itu yang namanya sakit hati? Saya belum tahu. Tapi itu termasuk mungkin pada saya. Gitu. Dan Kang Ai berdoa di dalam hati supaya orang itu seperti apa atau gimana gitu maksudnya? Jadi yang penting dia mudah-mudahan dia merasakan seperti saya gitu. Seharusnya kan tapi terjadi. Kalau dikatakan dia itu merasakan seperti saya, tapi melebihi saya. Itulah doa
doa, apalagi di hati lebih baik berbicara Ya. daripada dari hati. Itu doanya itu kabul intinya. Nah itulah celaka sebenarnya. Udah ada berapa orang Kang Ai yang seperti itu, Kang Ai? Kalau dikatakan nggak bisa diperhitungkan sih. Berarti udah banyak dong. Iya, asalnya kan 13 tahun sampai 14 tahun. Iya, saya ngerti. Jadi setiap ada orang yang menyepelekan Kang Ai ini, Kang Ai langsung dalam hati, misalkan ya mungkin biar dia tahu rasa gitu. Nah itu terjadi kepada orang tersebut. ya, ada yang terjadi, ada yang enggak. Mungkin dari iman ya, mungkin kalau imannya lemah mungkin terjadi, kalau imannya nggak lemah ya mungkin itu kekuasaan lah intinya, hanya Allah yang tahu gitu kan. Itu aja. Oke. Saya pengen nanya, maksudnya gini Kang Ai, itu apakah keinginan dalam hati Kang Ai untuk mendoakan orang itu sama seperti Kang Ai, atau ada dorongan dari belakang karena hal-hal gaib itu? Nah itulah jahatnya si iblis loh, sama bawahannya yang jin yang itu. Itulah jahatnya. Kenapa kita Allah menciptakan dia ya mungkin kalau nggak ada dia ya orang pasti pada baik, mungkin nggak akan rame, mungkin seperti itulah intinya. Berarti sebenarnya Kang Ai juga nggak mau dong mendoakan orang yang jelek-jelek seperti itu. Kalau ya? sekarang nggak mau sekarang karena mungkin ada bisik-bisikan yang di luar nalar mungkin. Nah ya. Itulah celakalah orang yang mendoakan dalam hati itu. Tapi kalau orang yang mendoakan dalam hati itu kebaikan itu, itulah mantap. Itu kan itu kebaikan. Ya sama kitanya nambah ilmu, sama pahala gitu kan. Keduanya nambah ngedoain orang yang saya sayangi kan, bukan mencelakakan gitu. Dan setelah 14 tahun berlalu nih Kang Ai, apa yang Kang Ai sekarang rasain? Kalau 14 tahun dari setelah itu ya, setelah 14 tahun yang lalu, Kang Ai kan udah merasa agak enakan mungkin karena ada bantuan dari orang-orang ya. Nah, apa yang saat ini Kang Ai rasakan dan apa hikmahnya Kang Ai? Ini baru penyembuhan, mungkin belum berapa hari lah intinya, belum ada merasakan, tapi dalam hati itu merasa tenang lah intinya. Ada sedikit efek mungkin ya, ada efek. Daripada dulu mungkin. Nggak tahu dari usaha, mungkin sebenarnya saya dapat jodoh, mungkin ya minta doanya lah kepada orang lain mungkin. Dan itulah. Jadi Kang Ai ini masih berproses penyembuhan mungkin ya? Itu. Belum 100% merasakan apa yang telah saya rasakan selama 14 tahun, 14 tahun itu. Tapi udah mulai ada rasa. Ada rasa ingin, intinya tuh ingin lebih baik lah. Itu kan ke orang lain gitu kan. Apalagi orang lain yang lebih dekat sama saya gitu. Gitu. Karena itu udah lama banget Kang Ai, butuh proses yang agak lumayan mungkin. Betul. Tidak ada yang semuanya instan mungkin ya Kang Ai ya. Mudah-mudahan Kang Ai ini bisa kembali ke normalnya yang dulu. Amin. Amin. Dan lebih kerasan lagi dari badan, lebih baik lagi dari kehidupan, dan dilancarkan mungkin usahanya. Amin. Ya, seperti itulah sahabat TT, cerita dari Kang Ai ini. Selama 13-14 tahun ini Kang Ai merasakan keresahan dan kesakitan mungkin ya Kang Ai ya. Dan alhamdulillah Kang Ai ini lagi berproses penyembuhan. Insya Allah mungkin Kang Ai bisa normal lagi seperti sedia kala Kang Ai. Minta subscribe dan doanya. Oke Kang Ai. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada kesan dan pesan buat sahabat di rumah atau sahabat TT Kang Ai. Iyalah, hormatilah orang tua, apalagi yang melahirkan, dan junjunglah diri Anda sebelum nanti Anda merasakan yang akan terjadi.
Itu aja. Oke. Nah, itulah pesan dari Kang Ai ya, yang apa yang Kang Ai rasakan saat ini dan dulu mungkin. Mudah-mudahan sahabat di rumah bisa membantu doanya ya. Oke, terima kasih Kang Ai sebelumnya nih udah menceritakan pengalamannya Kang Ai. Buat sahabat TT yang ada di rumah ingin bercerita seperti Kang Ai dan punya pengalaman apalah ya di luar nalar atau mitos gitu, boleh bisa kirim via email ke email kita di baliktemarang@gmail.com atau DM ke IG kita di baliktemarang.id, dan bisa juga berkomentar di video ini. Nanti tidak ada CS yang supportnya, dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.